Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan IKPA, yaitu di indikator belanja kontraktual. Belanja kontraktual ini bobotnya 10%, terdiri dari tiga istilahnya subkomponen lah dari indikator belanja kontraktual ini. Yang pertama itu komponen distribusi akselerasi kontrak, mungkin rumusnya bisa dilihat. Kemudian di komponen akselerasi kontrak dini, kemudian komponen akselerasi di kontrak 53. Kemudian itu rumus-rumusnya mungkin tidak perlu dihitung, tapi nanti akan muncul di di aplikasi Omspanya akan muncul juga. Tapi yang jelas ini kita akan memberikan bobotnya. Dari 10% itu dibagi menjadi misalkan untuk distribusi akselerasi kontrak itu bobotnya 20% dari bobot keseluruhan. Kemudian kontrak Pradipa itu masuk ke komponen kontrak dini yaitu 40%. Kemudian di akselerasi 53 ini 40%. Jadi 20% dari kontrak bobot 10%. Jadi ini juga 40, ini 40. Jadi totalnya ini 100. 100% itu akan mendapatkan bobot 10% keseluruhan secara IKPA. Jadi indikator kontrak itu bobotnya 10%. Dari 10% itu dibagi dari tiga komponen ini. Nah, tiga komponen ini masing-masing komponen itu mempunyai bobot 20%, 40%, 40%. Kemudian kita penjelasan yaitu di komponen pertama, yaitu misalkan distribusi akselerasi kontrak 20%. Jadi distribusi akselerasi kontrak ini 20%, ini nilai kontrak yang diperhitungkan adalah 50%, 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Jadi ini dihitung dari semua kontrak di atas 50 juta. Kemudian seluruh belanja ya, tidak hanya 53 atau 52 juga dihitung. Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan jumlah data kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran. Jadi kontraknya, total kontrak yang nilainya di atas 50 juta di seluruh belanja itu nanti diperhitungkan dengan seluruh kontrak yang di triwulan kedua. Jadi triwulan kedua berapa, total triwulan kedua berapa, dibagi nanti keseluruhan kontrak yang didaftarkan selama tahun anggaran berkenaan. Dihitung itu berdasarkan dengan tanggal kontraknya. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua sebagaimana berikut. Jadi misalkan sampai dengan triwulan kedua rasionya itu di atas 75%. Jadi misalkan triwulan kedua dibagi jumlah total kontrak sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan total semuanya. Kalau masih rasionya masih 75%, dapat nilai 100. Kalau 50 sampai 75, 80 begitu selanjutnya. Jadi ini itu kita lebih tepatnya poinnya itu 50 kontrak dengan 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Perhitungannya adalah rasio dari data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan jumlah data yang diterbitkan selama tahun anggaran. Kemudian ini untuk distribusi akselerasi kontraknya. Untuk selanjutnya yaitu komponen kontrak Pradipa, yaitu bobotnya yang 40%. Kontrak Pradipa ini dihitung dari tanggal kontraknya yang sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan tanggal kontrak. Nilai kontrak yang diperhitungkan adalah 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Untuk kontrak Pradipa itu dibeli nilai 120, yaitu kontrak yang sebelum 1 Januari tahun berkenaan sudah ditandatangani. Kemudian kontrak non Pradipa yaitu kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari sampai 31 Maret itu dapat nilai 110. Jadi poin di sini itu adalah lebih ke kontrak yang perjanjiannya 50 juta ke atas seluruh belanja itu ditandatanganinya kapan. Kalau ditandatangani sebelum 1 Januari dapat 120, kalau ditandatangani tanggal 1 Januari sampai 31 Maret dapat 110. Kalau ditandatangani setelah tanggal 31 Maret tidak dapat nilai apa-apa. Jadi ini nilai yang membantu
apabila ada kekurangan di komponen yang lainnya. Itu untuk yang komponen kedua. Untuk yang komponen ketiga, yaitu akselerasi kontrak 53. Ini yang dihitung adalah kontrak 53-nya saja dengan spesifikasi 50 sampai dengan 200 juta yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 31 Maret tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan tanggal SP2D hanya untuk kontrak sekaligus. Kontrak termin tidak dihitung di komponen ini. Nah, perhitungannya adalah kalau kontrak akselerasi itu di triwulan 1, jadi penyelesaian di triwulan 1 itu dapat nilai 100, untuk triwulan kedua dapat 90, triwulan ketiga 80, triwulan keempat 70. Jadi di sini itu lebih difokuskan ke belanja modal antara 50 juta sampai dengan 200 juta yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 dan kontraknya itu bersifat sekaligus. Mungkin Bapak dan Ibu agak sedikit bingung dengan semua perhitungan-perhitungan ini, tapi kita lanjut ke posisi ilustrasinya saja. Misalkan nih kontrak pertama bla 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 bla, untuk Pradipa dia dapat 120. Kenapa dapat 120? Karena kontraknya ditandatangani tanggal 29 Desember 2023. Nah, ini di sini. Seperti dengan penjelasan yang terus berikutnya kenapa dapat 110 110? Karena kontraknya ditandatangani sebelum tanggal 31 Maret 2024. Nah, ini dapat 110. Kalau kontrak yang setelah 31 Maret dia tidak mendapatkan apa-apa di sini. Nanti ini di totalnya. Nah, ini totalnya itu posisinya rata-rata dari keseluruhan kontrak. Kemudian ini untuk Pradipa itu dihitung dari tanggal kontrak untuk seluruh jenis kontrak di atas 50 juta untuk seluruh jenis belanja ini. Tidak peduli 52 ataupun 53 di sini. Dan di atas 50 juta. Nah, itu di sini. Bagaimana dengan akselerasi 53? Akselerasi 53 itu posisinya seperti tadi. Kontrak belanja 53 terlebih dahulu. Ini klausulnya 53 berarti kalau 53 berarti kontrak yang nomor 3, 4, 6. Nah, ini cuman ini 3, 4, 6 saja. Kemudian dengan nilai kontrak 50 sampai dengan 200 juta. Nah, sampai dengan 200 juta berarti kontrak nomor 3 ini tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya kontrak 4 dan kontrak 6. Yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 berkenaan. Kalau diselesaikan triwulan 1 berarti tanggal penyelesaiannya dihitung dari tanggal SP2D ya. Jadi kalau perhitungan SP2D-nya, kalau dia SP2D-nya 20, ini SP2D-nya ini SP2D-nya misalkan 28 Maret 2024 berarti nilai 100. Karena apa? Kontrak akselerasi triwulan satunya itu nilai 100. Bagaimana dengan kontrak nomor 6? Nomor 6 ini tanggal penyelesaiannya itu bukan di triwulan 1 tapi di triwulan 3. Jadi nilainya 80. Nanti di rata-rata dapat segini. Nah, ini di bagian distribusi akselerasi kontrak. Distribusi akselerasi kontrak itu adalah kontrak di atas 50 juta, baik itu 52, 53. Berarti ini dihitung semua. Ini akan dihitung. Nah, akselerasi kontrak itu adalah dihitung dari jumlah kontrak yang terdaftar di triwulan 2, total di triwulan kedua. Jadi kalau kontraknya triwulan kedua kan berarti di nomor 7 ini. Selama ini nomor 7, nah ini nomor 7 ini dapat nilai 100 semua. Karena rasionya di atas 75%. Tapi ketika dia masuk di kontrak nomor 10, 10 ini jadinya adalah berarti 7 dibagi 10. Jadi sudah lebih dari rasionya itu kurang dari 75%. Yaitu nah, nanti distribusi rasionya jadi 80 sesuai dengan keterangan rasio yang ini. Nah, ini rasionya. Dapatnya 80. Nah, jadi mungkin untuk Pradipa ini fokus ke
tanggal kontrak, yaitu tanggal kontrak yang sebelum tahun anggaran berjalan itu dapat 120, untuk yang 1 Maret sampai 1 Januari sampai 31 Maret dapat 110. Untuk selanjutnya tidak dapat nilai. Untuk akselerasi 53 yang dihitung hanya 50, yang jenis belanja 53 dengan nilai 50 sampai 200 juta, 50 dan 100 juta, dan tidak dalam kondisi termin. Nah, untuk selesainya dengan triwulan 1 dapat 100, untuk triwulan kedua dapat selesai. Triwulan 2 90, triwulan ketiga dapat 80. Ini selesainya di 5 Juli. Nah, ini 80. Untuk distribusi ini jumlah kontrak di 52 dan 53-nya seluruh jenis belanja. Nanti ini dihitung rata-rata dapat ini proporsi 40, proporsi 40. Jadi nilai total tahunannya itu nilainya adalah 97%. Bagaimana strategi optimalisasi IKPA untuk belanja kontraktual? Untuk yang pertama adalah mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun. Jadi kontraknya itu jadi setelah menerima DIPA dicek, oh ya ada kontrak, segera dilaksanakan penandatangan kontrak di tahun sebelumnya, tapi pekerjaan dilaksanakan di awal tahun anggaran. Kemudian memastikan pengadaan atau barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan pada triwulan 1 tahun anggaran 2024. Ini lebih ke tadi untuk akselerasi penyelesaiannya. Kemudian segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran. Dan yang terakhir, memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat semester 1 tahun 2024. Ya, ini lebih fokus ke yang kontrak-kontrak, yang pengadaan barang dan jasa bisa diselesaikan, didaftarkan, ditandatangani di semester 1 tahun 2024. Mungkin sekian dulu terkait penjelasan kami terkait IKPA Satker, baik di bagian belanja kontraktual. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.